Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Siapa sih yang nggak kenal sama ayam goreng, renyah, burger lezat, atau kentang goreng yang bikin nagih? Yap, restoran cepat saji sudah jadi bagian dari hidup kita. Tapi, pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya merek-merek raksasa ini bisa sampai dan sebesar sekarang di Indonesia? Yuk, kita telusuri bareng-bareng jejak sejarah restoran cepat saji di tanah air. Kisah ini kita mulai dari tahun 1970-an. Saat itu, Indonesia lagi gencar-gencarnya membangun dan membuka diri terhadap investasi asing. Di tengah suasana ini, muncullah AW Restaurants. Pada tahun ke-1973, mereka adalah pelopor restoran cepat saji waralaba modern pertama di Indonesia. Gerai pertamanya buka di Melawai, Jakarta Selatan. Bisa bayangin nggak gimana hebohnya waktu itu? Orang-orang penasaran banget sama konsep makan ala barat. Apalagi dengan menu andalan mereka, root beer float yang ikonik, dan burger-burgernya. A dan W membuka jalan bagi merek lain untuk masuk. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1978, muncul pemain lokal yang nggak kalah hebat, yaitu Glail. Awalnya dikenal sebagai supermarket, Glail membuka divisi cepat saji yang menjual ayam goreng dengan nama Glail Supermarket. Mereka inilah yang nantinya menjadi cikal bakal dari salah satu merek paling terkenal di dunia yang akan kita bahas sebentar lagi. Inisiatif Glail ini menunjukkan kalau pengusaha lokal juga melihat potensi besar di industri ini. Nah, ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Tahun 1979, Glail berhasil membawa Kentucky Fried Chicken atau KFC ke Indonesia. Gerai pertama KFC dibuka di Jalan Melawai, Jakarta. Lokasi yang sama, strategisnya dengan A dan W, kehadiran KFC banner-banner jadi fenomena. Resep ayam goreng Kolonel Sanders dengan 11 bumbu rahasianya langsung merebut hati masyarakat Indonesia. Antreannya panjang banget. KFC dengan cepat menjadi simbol gaya hidup modern dan tempat kumpul favorit anak muda saat itu. Kesuksesan KFC membuktikan bahwa selera lokal sangat bisa menyatu dengan cita rasa global. Melihat kesuksesan KFC, merek-merek lain pun nggak mau ketinggalan. Tahun 1980-an menjadi dekade yang sangat seru. Tahun 1983 muncul pesaing lokal yang kuat, yaitu California Fried Chicken atau CFC. Meskipun namanya berbau Amerika, CFC ini asli produk Indonesia loh, didirikan oleh PT Pionierindo Gourmet Internasional. CFC menawarkan alternatif ayam goreng dengan rasa yang disesuaikan dengan lidah orang Indonesia dan harga yang lebih bersahabat. Strategi ini terbukti berhasil dan CFC bisa berekspansi dengan cepat ke berbagai kota. Lalu, pada tahun 1985, raksasa burger dunia akhirnya tiba. McDonald's, yang kita kenal dengan sebutan McD, membuka gerai pertamanya di Sarinah, Tamrin, Jakarta. Ini juga jadi peristiwa besar. Antrean mengular, dan orang-orang rela menunggu berjam-jam demi mencicipi Big Mac dan kentang goreng legendarisnya. McD membawa konsep layanan yang super cepat, kebersihan yang terjaga, dan area bermain untuk anak-anak yang disebut Play Place. Ini menjadi standar baru bagi industri restoran cepat saji di Indonesia. Persaingan antara KFC dan McD pun dimulai. Dan kita sebagai konsumen, jadi yang paling diuntungkan karena banyak pilihan. Era 90-an persaingan semakin memanas. Pada tahun 1991, Wendy's hadir dengan konsep burger kotaknya yang unik dan frosty, dessert khas mereka. Wendy's menawarkan kualitas premium dengan daging segar yang tidak dibekukan, menargetkan segmen pasar yang sedikit berbeda. Di tahun yang sama, Pizza Hut yang sebenarnya sudah masuk sejak 1984, mulai melakukan ekspansi besar-besaran. Meskipun bukan tipikal fast food yang drive-thru, konsep casual dining Pizza Hut dengan menu pizzania yang beragam sangat digemari untuk acara makan keluarga atau kumpul bareng teman. Tidak hanya merek dari Amerika, merek dari Filipina juga melihat peluang. Jollibee, raksasa cepat saji yang sangat populer di negara asalnya, sempat mencoba peruntungannya di Indonesia pada pertengahan 90-an. Mereka terkenal dengan menu Chicken Joy-nya. Sayangnya, saat itu Jollibee kurang berhasil bersaing dan akhirnya menutup gerainya. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di pasar Indonesia. Memasuki milenium baru,
Tahun 2000-an, lanskapnya kembali berubah. Pada tahun 2005, Burger King, rival abadi McDonald's, di tingkat global, kembali masuk ke Indonesia setelah sebelumnya sempat hadir sebentar di tahun 90-an. Kali ini mereka datang dengan strategi yang lebih matang. Burger King langsung menggebrak dengan andalannya Whopper, burger dengan daging panggang yang khas. Kehadiran mereka kembali memanaskan persaingan di segmen burger. Di sisi lain, pemain lokal terus berinovasi. Muncul merek-merek seperti Rakit Chicken dan Sabana Fried Chicken. Mereka mengusung konsep gerobak atau gerai sederhana dengan harga yang sangat terjangkau. Strategi ini sukses besar, terutama di daerah-daerah dan lingkungan perumahan. Mereka membuktikan bahwa tidak perlu mall besar untuk bisa sukses di bisnis ayam goreng. Mereka menjangkau segmen pasar yang lebih luas, yang mungkin tidak selalu makan di restoran besar. Sekarang, di era digital, cara kita berinteraksi dengan restoran cepat saji pun berubah total. Aplikasi pesan antar makanan, seperti GoFood dan GrabFood, menjadi game changer. Kita nggak perlu lagi keluar rumah untuk menikmati makanan favorit. Tinggal klik, dan makanan diantar sampai depan pintu. Restoran cepat saji pun berlomba-lomba memberikan promo eksklusif di aplikasi ini. Mereka juga aktif di media sosial, membuat konten-konten kreatif untuk menarik perhatian kita, para netizen. Dari A dan W di tahun 70-an hingga persaingan ketat di era digital sekarang. Perjalanan restoran cepat saji di Indonesia adalah cerminan dari perubahan sosial, ekonomi, dan budaya kita. Mereka tidak hanya menjual makanan, tapi juga pengalaman, gaya hidup, dan kenangan. Mulai dari traktiran ulang tahun waktu kecil, sampai tempat nongkrong bareng teman-teman. Setiap merek punya cerita dan tempatnya sendiri di hati kita. Kira-kira, apa merek restoran cepat saji pertama yang kamu coba? Dan apa kenangan paling seru kamu di sana? Coba deh, tulis di kolom komentar. Seru kayaknya, kalau kita saling berbagi cerita. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi tadi menambah wawasan kalian ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.